Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita renungkan hari ini sesuai dengan ayat dalam almanak kita HKBP, tertulis dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus, seorang pendeta Bonhoeffer, termasuk dia teolog muda dari Jerman, dia selalu mengisi renungan harian di radio di Jerman. Dan dalam renungannya kebetulan pada saat itu dia mencela pendewaan masyarakat terhadap Hitler yang terkenal sebagai orang kafir. Karena renungan pendeta ini membongkar kekafiran, maka pemerintah Nazi pada saat itu menangkap beliau, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap pendeta ini. Tetapi walaupun dia menerima berbagai ancaman pembunuhan, dia tidak berhenti menyebar kabar baik Injil itu. Karena dia tidak berhenti, akhirnya dia dipenjarakan sampai dengan kematiannya. Tetapi jauh sebelum itu dia sudah bersaksi melalui sebuah tulisan. Dia menuliskan bahwa dia sudah menerima anugerah Tuhan yang sangat mahal dalam sebuah buku. Sebagai pengikut Kristus, saya harus membayar lunas harga itu, katanya, yaitu harga daripada anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, akibat kematiannya, gereja-gereja di Jerman sempat merasa kehilangan pendeta ini. Dia selalu mengatakan, dibandingkan dengan anugerah Tuhan yang saya terima, dibandingkan dengan berkat Tuhan yang sudah saya nikmati, apalagi dibandingkan keselamatan daripada Yesus Kristus, belum seberapa sebenarnya harga yang saya bayar kepada Tuhan melalui masyarakat. Karena anugerah yang diberikan Tuhan itu bukanlah anugerah murahan, katanya. Ketika orang Kristen merasa anugerah yang diterimanya murahan, nah inilah mengakibatkan bahaya besar dalam kehidupan, bahaya besar bagi perkembangan gereja-gereja. Apalagi pengikut Kristus bahkan menganggap anugerah Tuhan itu harga obral, sama dengan membuang mutiara Injil dalam lumpur dunia ini. Ketika kita menganggap kekristenan itu murahan, bahaya terbesar dalam kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita menerima anugerah Tuhan setiap hari, itu adalah yang terbesar dari segalanya. Karena menjadi pengikut Kristus ada tuntutan yang harus kita bayar lunas karena iman kita. Jadi bukan hal yang baru apa kata nats renungan hari ini kepada kita, yang mengatakan jikalau dunia membenci kamu, lebih dahulu Tuhan dibenci dunia ini.
Ini merupakan kekuatan besar kita. Itu merupakan suatu proses membayar harga. Anugerah dan Injil itu sangat mahal. Janganlah menganggap itu murahan. Taruhan daripada Yesus Kristus adalah nyawa. Hanya karena anugerah itu. Hanya karena keselamatan itu. Maka dalam hidup kita, apapun kejadian, jangan membarter anugerah itu separuh harga atau tidak ada harga. Mungkin kita pikir kita obral membarter anugerah itu murahan biar cepat populer. Bisa saja masyarakat berpikir demikian. Menjadi Kristen, menjadi warga gereja, menjadi pengikut Kristus memang sangat sulit. Tidak ada orang percaya menganggap kalau dia mengikut Kristus sangat murahan, sangat sulit, bahkan akan menghadapi kesusahan seperti renungan ini. Karena apa? Karena ada harga yang harus kita bayar. Maka kita harus berjuang, harus pasrah tanpa menyerah. Harus dibenci dunia ini. Harus menjaga diri dari dunia ini. Jangan membuat hidup supaya serupa dengan dunia ini, agar jangan dibenci dunia ini, pikirnya. Dalam Roma 12 ayat 1 jelas itu dikatakan Rasul Paulus, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, walaupun dunia ini tetap membenci kita. Karena Kristus sudah lebih awal dibenci oleh dunia ini. Kalau kita menjadikan hidup kita serupa dengan dunia, maka kita akan diperbudak dunia ini. Maka selaku orang Kristen yang percaya, yang masih hidup di dunia, harus menjaga diri terhadap dunia ini. Lebih dahulu Tuhan dibenci dunia ini, maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus sudah pasti dibenci dunia ini. Walaupun kita dibenci dunia ini, harapan kita sangat kuat. Tetap Tuhan mendampingi dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Renungan hari ini menggugah hidup kami agar tetap termotivasi. Walaupun banyak kejadian, bahkan seperti firman-Mu yang mengingatkan kami, walaupun dunia ini tetap membenci kami, tetapi ada jaminan bagi kami, karena anugerah keselamatan itu sudah kami terima, dan tidak ada bandingan harga seperti yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Kami setiap hari menerima anugerah-Mu, karena Tuhan telah berjuang menyerahkan nyawa di salib itu, menyelamatkan orang percaya. Itu bukan berarti supaya kami terhindar dari kebencian, terhindar dari musuh. Bahkan dunia ini tetap membenci kami sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami pada hari ini. Berkati semua keluarga-keluarga yang mendengar renungan harian ini. Berkati semua warga dan majelis HKBP Jambi. Ampuni dosa-dosa kami. Berangkatkan kami bekerja hari ini hanya dengan kekuatan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.